Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 dari kelas 11.1 ingin mempresentasikan ujian integrasi PKN dengan judul Perkara Demosi Karyawan Kontrak PT Dewata Seminyak. Sebelum itu, persilakan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nurisan Arif, absen 17 sebagai ketua kelompok. Kemudian diikuti oleh perkenalan diri rekan-rekan saya. Nama saya Aisyah Rami Najib, nomor absen 2. Nama saya Liva Murijal Fitria, nomor absen 5. Nama saya Bunga Febriana Sari, nomor absen 8. Nama saya Ilham Haidir, nomor absen 11. Nama saya Khaila Aisyah Kurniawan, nomor absen 14. Nama saya Nadia Jahara Putri Wiguna, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Rizky Devandra, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Syafatina Putri, nomor absen 29. Kemudian ada satu lagi anggota kami yang tidak hadir, yaitu Nindya Sarah dengan nomor absen 23. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama ada alasan pemilihan perkara yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua ada tempus dan locus delicti yang akan disampaikan oleh Rizky Devandra. Kemudian nomor 3 ada pihak yang bersengketa yang akan disampaikan oleh Alifah Muhrij. Yang keempat ada modus operandi yang akan disampaikan oleh Aisyah Rahmi. Yang kelima ada saksi dan barang bukti yang akan disampaikan oleh Bunga Febriana. Yang keenam ada hasil putusan pengadilan hubungan industrial yang akan disampaikan oleh Khaila Aisyah. Yang ketujuh ada penjelasan keterkaitan perkara dengan materi teori hukum yang akan disampaikan oleh Ilham Chaidir. Yang kedelapan ada penjelasan keterkaitan perkara dengan materi hukum Indonesia yang akan dijelaskan oleh Syafaatina. Yang kesembilan ada penjelasan keterkaitan perkara dengan materi perlindungan dan penegakan hukum yang akan disampaikan oleh Nindya Sarah. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan pembelajaran yang dapat diambil dari perkara yang akan disampaikan oleh Nadia Chayara. Baik, langsung saja kita menuju ke konten yang pertama, yaitu alasan pemilihan perkara. Alasan kami memilih perkara ini adalah karena perkara ini cocok dengan tema yang diajukan oleh guru PKN, yaitu perkara hubungan industrial. Kemudian, terdapat cukup informasi yang dapat kami peroleh dari sumber-sumber seperti internet. Kemudian adanya keterkaitan perkara ini dengan materi PKN di kelas 11, khususnya pada bab teori hukum. Kemudian perkara ini cukup menarik, perkara ini cukup mudah untuk dipahami, dan perkara ini cukup umum untuk ditemukan di dunia kerja nanti. Oke, baik. Bagian yang kedua, tempus dan locus delicti. Tempus dan locus delicti yang di sini dimaksud dengan penjelasan mengenai waktu atau dan tempat kejadian perkara atau sengketa. Di Denpasar pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar memutuskan perkara hubungan industrial nomor 03 garis miring PDT sus strip PHI garis miring 2016 garis miring PN DPS, yaitu PT Dewata Seminyak dengan Sali Fabiola Yifit. Pada tanggal 15 Desember 2015, tergugat PT Dewata Seminyak melakukan tindakan yaitu penurunan jabatan atau demosi terhadap penggugat dengan alasan penggugat tidak dapat mencapai target yang dibebankan perusahaan, padahal penggugat merasa telah mencapai target yang dibebankan. Demosi yang dilakukan yaitu dari Direktur of Sales Marketing dengan gaji sebesar 18 juta rupiah menjadi Front Desk Assistant dengan gaji sebesar 2 juta rupiah. Dan pada tanggal 7 Desember 2015, tergugat juga memberikan surat peringatan kedua kepada penggugat. Pada tanggal 29 Maret 2016, tergugat melalui Asisten Human Resources Manager memberikan surat pemutusan hubungan kerja atau PHK
tanpa alasan yang jelas padahal kontrak kerja baru akan berakhir pada 30 September 2016. Gaji dibayar tergugat namun tidak seluruhnya dan tanpa tunjangan seperti yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan perjanjian kerja. Penurunan jabatan tersebut tidak sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati oleh PT Dewata Minyak. Penggugat pun mengajukan gugatan atas perselisihan yang terjadi antara dirinya dengan PT Dewata Minyak ke Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar. Putusan majelis hakim beserta hakim anggota yaitu mengabulkan sebagian gugatan penggugat Salih Febiola Yifit terhadap tergugat PT Dewata Minyak. Selanjutnya yaitu pihak yang bersengketa. Dalam hal ini terdapat penggugat dan tergugat. Penggugatnya yaitu Sally Febiola yang berusia 44 tahun dan merupakan seorang karyawan kontrak PT Dewata Minyak. Penggugat ini melakukan gugatan atas dasar perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan PT Dewata Minyak, yaitu penurunan jabatan atau demosi dengan alasan penggugat tidak menyelesaikan target yang diberikan. Sedangkan penggugat sendiri merasa telah mencapai target yang diberikan oleh perusahaan. Penggugat ini didampingi oleh konsultan hukumnya yaitu Mongasi Simanusong SH dan Yan Peter Simatupang SH. Kemudian terdapat penggugat yaitu PT Dewata Minyak yang merupakan perusahaan yang menjadi tempat bekerja penggugat. Tergugat ini mengurangi gaji dan melakukan demosi terhadap penggugat selaku karyawan kontrak PT Dewata Minyak, diwakili oleh Jenitan selaku Direktur Utama PT Dewata Minyak dan didampingi oleh Nikadek Wiwin Dwi Mahayani sebagai kuasa hukum pihak tergugat. Selanjutnya ada modus operandi atau runtutan kejadian dari awal hingga masuk ke pengadilan. Kejadian bermula pada tanggal 24 September 2015, di mana penggugat, yaitu Sally Febiola Yifit, telah melakukan kontrak kerja dengan tergugat, yaitu PT Dewata Minyak, sebagai Director of Sales Marketing dengan gaji terhitung 18 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 1 Oktober 2015, penggugat mulai bekerja pada perusahaan PT Dewata Minyak dengan kontrak kerja yang akan berakhir pada tanggal 30 September 2016. Lalu pada tanggal 7 Desember 2015, tergugat memberikan surat perintah 2 kepada penggugat karena dinilai performa dan kemampuan kerja penggugat tidak sesuai dengan kriteria perusahaan, di mana secara keseluruhan, hasil pencapaian revenue tidak sesuai dengan budget dan tidak mendapatkan account baru untuk mencapai target. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2016, tergugat secara tiba-tiba melakukan demosi atau penurunan jabatan terhadap penggugat yang tadinya menjabat sebagai Director of Sales Marketing dengan gaji terhitung 18 juta rupiah menjadi Front Desk Assistant dengan gaji terhitung 2 juta rupiah. Tindakan tergugat yang memberikan peringatan 2 dan melakukan penurunan jabatan adalah tindakan yang sangat aneh dan mengada-gada. Sebab sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015, penggugat dan tergugat masih berkomunikasi dengan baik. Hal ini juga telah dikuatkan dengan hasil penilaian kerja penggugat yang dilakukan Bapak Musin selaku General Manager pada saat itu. Kerja penggugat telah memenuhi target dan penggugat telah bekerja dengan menunjukkan performa yang baik. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2016, tergugat memberikan surat peringatan kepada penggugat melalui Human Resource Manager karena menolak instruksi dari pimpinan hotel yang menyangkut pelaksanaan tugas di luar uraian pekerjaan demi kepentingan hotel atau bagian yang terkait. Atas persoalan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan perundingan secara bipartit serta perundingan di tingkat mediasi, namun tidak tercapai kesepakatan. Maka mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan anjuran tertulis kepada penggugat maupun tergugat. Kemudian pada tanggal 5 April 2016, penggugat mendaftarkan surat gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial serta pada Pengadilan Negeri Denpasar di tanggal 6 April 2016 dengan perbaikan tertanggal 27 April 2016. Selanjutnya, saksi dan barang bukti. Pada kasus ini terdapat 3 saksi. Yang pertama, Lydia Christina, bersaksi bahwa kenal dengan penggugat ketika bekerja di PT Dewata Minyak bukan karena ada hubungan darah,
bahwa saksi mengetahui tergugat diturunkan jabatan menjadi front office, bahwa saksi mengetahui tidak mencapai target, bahwa saksi mengetahui adanya perubahan jabatan dari direktur menjadi front office berpengaruh pada pendapatan yang diterima. Saksi yang kedua, Sang Ayu Putu Dewi Handayani, bersaksi bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan pernah bekerja di PT Dewatas Minyak, dan penggugat merupakan atasan saksi, bahwa saksi mengetahui penggugat didemosi karena tidak dapat memenuhi target sehingga jabatan turun menjadi petugas front office, bahwa gaji yang diterima oleh penggugat menurun secara signifikan. Yang ketiga, Nikadek Eri Suryantri, saksi mengaku bahwa mengenal penggugat walaupun tidak ada hubungan keluarga atau darah, bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bekerja di kantor yang sama, bahwa saksi mengetahui penggugat turun jabatan dari direktur menjadi front office, bahwa saksi mendengar penggugat sebelum di PHK menerima surat peringatan pertama secara tertulis. Kemudian barang bukti. Setiap barang bukti mendapatkan kode diawali dengan P-strip 1 sampai dengan P-strip 14. Yang pertama, fotokopi perjanjian kerja tanggal 24 September tahun 2015. Yang kedua, fotokopi budget and actual forecast dan pencapaian bulan Oktober 2015 dan November 2015. Yang ketiga, fotokopi surat performance appraisal for management and supervisor property. Yang keempat, fotokopi surat notice of repayment atau surat peringatan 2 tanggal 7 Desember 2015. Yang kelima, fotokopi surat pernyataan tanggal 10 Desember tahun 2015, yaitu bersedia atau tidak pihak karyawan yang bekerja pada tergugat. Yang keenam, fotokopi surat keputusan PT Dewatas Minyak Sensan Minyak nomor 01-HRD-12-12-2915 tanggal 15 Desember tahun 2015. Yang ketujuh, fotokopi surat Notice of Repayment atau surat peringatan tanggal 19 Februari 2016. Yang kedelapan, fotokopi surat risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara biparti tanggal 26 Januari tahun 2016. Yang kesembilan, fotokopi surat nomor 560-780-TV Disna Kertans tanggal 1 Maret 2016 perihal anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali. Yang ke-10, fotokopi surat nomor 002.HR-SSS-3 tanggal 4 Maret 2016 perihal tanggapan atas anjuran dari Diskertrans Provinsi Bali dari PT Dewatas Minyak atau tergugat. Yang ke-11, fotokopi surat tanggapan dari penggugat atas anjuran nomor 560-780-TV Disnakertrans tanggal 10 Maret 2016. Yang ke-12, fotokopi surat pemutusan hubungan kerja nomor 05-HR-SSS-3-2016 tanggal 29 Maret tahun 2016. Yang ke-13, fotokopi hasil print out warna orange, gaji dan tunjangan pulsa penggugat terima dari tergugat pada bulan Oktober tahun 2015 dan November 2015 sejumlah Rp37 juta dan warna kuning gaji yang dibayar tergugat namun tidak seluruhnya pada bulan Desember 2015, Januari 2016, Februari 2016, dan Maret 2016 sejumlah Rp17 juta. Dan yang terakhir, fotokopi tabungan BII milik penggugat di mana tergugat telah membayar kekurangan gaji pada tanggal 18 April tahun 2016 untuk bulan Desember 2015 sampai dengan Maret 2016 sejumlah Rp56 juta. Hasil putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah demosi atau penurunan jabatan dalam UUK maupun peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketenagakerjaan tidak memuat pengaturan yang jelas mengenai hal tersebut, namun pemberian sanksi demosi pada karyawan atau buruh pada dasarnya haruslah sesuai dengan prosedur atau kesepakatan yang telah tercantum dalam suatu perjanjian kerja, baik perjanjian kerja dalam bentuk PKWTT maupun PKWT. Dalam permasalahan demosi PT Dewatas Minyak, tergugat terbukti menyalahi prosedur dan sangat tidak beralasan dalam melakukan tindakan demosi pada pihak penggugat, maka berdasarkan surat perjanjian kerja yang telah disepakati kedua belah pihak, hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pada pihak tergugat untuk melunasi hak-hak yang belum dibayarkan pada pihak penggugat sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja tersebut.
Selanjutnya, penjelasan keterkaitan perkara dengan materi teori hukum. Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Perkara ini masuk ke ranah hukum karena terdapat perbedaan keinginan dan hawa nafsu kedua belah pihak, yaitu Sally Fabiola Yefit tidak ingin didemosi alasannya karena PT Dewata Seminyak mengada-ngada dan melanggar kesepakatan. Sementara PT Dewata Seminyak beralasan kinerja Sally Fabiola Yefit tidak dapat mencapai target yang diharapkan perusahaan. Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Pada perkara ini yaitu subjek hukum manusia Sally Fabiola Yefit, badan hukum PT Dewata Seminyak yang termasuk badan hukum privat dan menggunakan teori kekayaan bertujuan. Objek hukum merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum. Pada perkara ini yaitu upah dan jabatan Sally Fabiola Yefit. Hak dan kewajiban. Terjadinya hak dan kewajiban diperlukan suatu peristiwa. Hak pada pihak yang satu berakibat timbulnya kewajiban pada pihak yang lain. Pada perkara ini, penyebab timbulnya hak dan kewajiban adalah karena perjanjian yang telah disepakati. Hak yang diperoleh Sally Fabiola Yefit adalah tidak jadi didomasi dan berhak memperoleh upah atau gajinya. Kewajiban yang diperoleh PT Dewata Seminyak adalah menerima kembali Sally Fabiola Yefit dan membayar upah atau gaji Sally Fabiola Yefit. Kasus ini terjadi di negara Indonesia yang termasuk jenis negara yang menganut negara hukum Eropa kontinental, di mana muatan hukum menerapkan pemberlakuan yang harus terjadi terlebih dahulu. Selanjutnya, keterkaitan dengan materi hukum Indonesia. Perkara demosi karyawan kontrak PT Dewata Seminyak apabila dikaitkan dengan materi hukum Indonesia, kita dapat mengklasifikasikan jenis hukum tersebut. Yang pertama, jika dilihat berdasarkan bentuk, maka hukum tersebut merupakan hukum tertulis, karena semua peraturan sudah secara resmi tertulis dalam undang-undang. Yang kedua, ada hukum privat. Hukum privat karena kasus ini menyangkut antara satu orang dengan orang lainnya dalam kepentingan pribadi. Yang ketiga, tempat berlakunya, yaitu hukum nasional. Karena kasus yang terjadi adalah demosi, dan juga PT Dewata Seminyak sendiri masih berada dalam kawasan negara Republik Indonesia, sehingga tidak memerlukan hukum internasional untuk menyelesaikannya. Kemudian yang keempat, ada waktu berlakunya. Menurut waktu berlakunya, maka hukum ini termasuk dalam ius constitutum, karena hukum ini sudah ada sebelum perkara terjadi. Yang terakhir ada berdasarkan tugas dan fungsinya, maka termasuk ke dalam hukum material. Berdasarkan dari klasifikasi di atas, dapat kita simpulkan bahwa sumber hukum pada kasus ini adalah undang-undang. Selanjutnya, tata hukum dalam materi hukum Indonesia. Perkara ini termasuk ke dalam tata hukum positif, yaitu hukum perdata. Hukum perdata sendiri merupakan hukum yang berisi tentang kepentingan perseorangan dalam memenuhi kebutuhannya. Karena kasus ini merupakan kasus hubungan industrial, maka kitab undang-undang hukum perdata yang digunakan adalah buku 3 tentang perikatan atau Van Verbin Tennyson. Buku 3 tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antar dua orang atau lebih yang terletak dalam ruang lingkup harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prasasti, sedangkan pihak yang lain wajib memberikan prasasti. Karena kasus ini merupakan kasus perdata, dan dari kesimpulan yang tadi bisa kita lihat bahwa kasus ini merupakan bagian dari hukum harta kekayaan atau form against Recht. Kemudian dalam proses pengadilan. Sebetulnya pada kasus ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan antara penguasa atau pengusaha dengan pekerja yang diakibatkan oleh pertentangan atau perbedaan pendapat sehingga terjadi perselisihan tentang gaji bahkan sampai pemutusan ikatan kerja. Lalu dilihat lagi karena ini merupakan hubungan industrial, maka pengadilan yang berhak untuk mengurusi kasus tersebut bukanlah pengadilan yang sembarangan, melainkan pengadilan khusus yaitu pengadilan hubungan industrial.
Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan perdata yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Sanksi hukum yang ada dalam kasus ini berupa sanksi untuk pembayaran gaji kepada tergugat sebesar yang telah disebutkan, yaitu 57 juta. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang diambil yaitu, ke-1, berdasarkan studi kasus putusan dalam jurnal ini yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perselisihan hubungan industrial dalam perkara demosi PT Dewata Seminyak, yaitu tergugat telah terbukti menyalahi prosedur dan tidak beralasan dalam melakukan tindakan demosi terhadap pihak penggugat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Kerja Pasal 32 Ayat 1. Tergugat secara sepihak mengakhiri perjanjian kerja dengan dasar ketentuan Pasal 61 Ayat 1 Undang-Undang Kerja. Dan berdasarkan surat perjanjian kerja yang telah disepakati, tergugat harus melunasi hak-hak penggugat yang belum dibayar oleh tergugat, sebagaimana telah disepakati dalam surat perjanjian kerja sesuai dengan Undang-Undang Kerja Pasal 62. Yang kedua, akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan perselisihan hubungan industrial, perkara demosi PT Dewata Seminyak ialah 1. Putusan memiliki kekuatan yang mengikat terhadap kedua belah pihak. 2. Putusan memiliki kekuatan pembuktian. 3. Putusan memiliki kekuatan eksekutorial. Dan pembelajaran yang dapat diambil, seharusnya perusahaan lebih teliti dalam mematuhi kontrak kerja yang telah ditetapkan. Baik, itu tadi adalah presentasi kelompok kami tentang ujian integrasi PKN. Hal tersebutlah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.